Oke, belakangan saya lagi baca lagi buku dari buku ke buku, sambung menyambung menjadi satu, karya Polikarpus Swantoro, mantan wakil redaksi Kompas dan juga salah satu pendiri Kompas Gramedia. Beliau sudah meninggal pada tahun 2019 lalu. Buku ini seperti memberi penyadaran bahwa bagi saya dan nanti yang baca juga, bahwa membaca buku saja atau mempunyai banyak buku saja, mengoleksi banyak buku saja belum cukup kalau kita tidak tahu makna apa yang kita baca. Buku ini menarik. Swantoro menulis, dia melibatkan 200 judul bacaan untuk menulis buku ini, dan buku ini berisi tema-tema sejarah, dengan 32 bagian atau 32 bab. Seperti di kata pengantarnya, beliau menulis buku ini hanya ingin membagi apa yang hasil dia bacakan dan ingin menjadi sesuatu warisan bagi keluarganya, mungkin generasi muda kita saat ini, tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia atau sejarah-sejarah Indonesia. Nah, sangat nikmat membaca buku ini, walaupun alurnya lompat-lompat, kemudian juga melibatkan satu bab melibatkan banyak pembacaan karena Swantoro sangat menguasai apa yang dia baca. Jadi walaupun dia menyitir dari satu buku, ternyata itu tidak menyulitkan kita, selain karena memang dia bisa menceritakan dengan gaya storytelling yang bagus, sebagaimana juga dipuji oleh Pak Jakob Utama, pemimpin harian Kompas. Beliau juga menyertakan bahan bacaan yang dia baca. Jadi kita pun sebetulnya bisa menelusuri bacaan-bacaan lain di buku ini ke buku-buku yang lain gitu. Memang banyak yang dijadikan sandaran tuh buku-buku dengan bahasa Belanda. Walaupun saya beberapa pasti udah ada terjemahannya sekarang di Indonesia. Ya, jadi misalnya tentang Balai Pustaka, di sini Balai Pustaka itu di bagian ke 5 di halaman 43. Ketika menceritakan Balai Pustaka, dia juga mengisahkan polemik perbedaan pendapat para tokoh terkait Balai Pustaka itu. Misalnya ada yang bilang Balai Pustaka itu merupakan bagian dari kolonial Belanda untuk menjaga bacaan masyarakat di Indonesia. Jadi agar masyarakat Indonesia mendapat bacaan-bacaan sesuai yang memang diinginkan oleh pemerintah Hindia Belanda gitu. Jadi tidak mendapat bahan bacaan lain. Tapi juga menariknya di sini adalah Balai Pustaka juga mengedarkan bacaan-bacaan itu ke seluruh sekolah rakyat seperti disampaikan oleh Swantoro sendiri di dalam tulisannya. Meski di satu sisi juga ada yang mengakui bahwa Balai Pustaka ini juga berperan dalam menjaga membangun ketatabahasan Indonesia dengan standar-standarnya saat itu. Seperti itu. Dan juga yang patut kita nanti cermati juga, dari satu bahasan juga bisa berbagai macam tema, alur, karena memang sepertinya buku ini ditulis berdasarkan ingatan si penulis akan bahan bacaan yang pernah dia baca. Misalnya ketika menulis tentang tema Soekarno dan Hatta, di awal malah Swantoro menulis tentang bagaimana Pak Cokro, penampilan Cokro Aminoto, sosok Cokro Aminoto itu sendiri, menyampaikan juga pandangan Soekarno terhadap pidato-pidato Pak Cokro yang menurutnya tidak pernah diselingin humor, nadanya datar, terlalu serius, bahkan tidak menggairahkan. Walau juga akhirnya dia juga menyampaikan pendapat yang berbeda dari Pangeran Arya Ahmad Jayadiningrat. Menurutnya Pak Cokro itu pribadi yang sangat mengesankan, pemimpin yang
bisa menggerakkan rapat-rapat umum yang berbakat. Jadi juga seperti itu. Ya, jadi dan juga ketika yang menarik juga ketika dia menulis tentang ketika menyitir soal Indonesianis ya, atau penulis-penulis Indonesia, sejarah-sejarah Indonesia dari Eropa, misalnya di halaman 14, di halaman 178, bab 14, 178. Sini juga saya baru menemukan fakta bahwa kalau Raffles ketika menulis History of Java itu adalah terpengaruh atau terunsur dari buku History of Sumatra yang ditulis oleh William Marsden. Dia keturunan Inggris yang lahir di Irlandia. Ayahnya Direktur National Bank of Irlandia. Kemudian jadi buku The History of Sumatra yang ditulis William Marsden itu terbit 34 tahun sebelum History of Java. William Marsden bekerja pada usia 16 tahun, bukan di tanah air sendiri tetapi di Bengkulu sebagai pegawai East India Company milik Inggris. Dan Marsden selain menulis History of Sumatra juga menyusun gramatika bahasa Melayu pada 1812 dan kemudian kamus bahasa Melayu. Nah, kalangan Indonesianis Belanda pun mengakui William Marsden sebagai pionir di bidang studi etnohistory, linguistik, dan hukum adat. Ya, buku ini setiap babnya memang seperti judulnya sambung menyambung menjadi satu. Jadi ada rangkaian garis merah. Nanti di akhir bab Swantoro akan melanjutkan di bab baru itu dengan mengutip dari bab sebelumnya itu. Menarik dibaca. Saya pikir ini, tapi memang buku ini sudah sangat sulit didapatkan. Ini edisi saya tahun 2014 ya. Buku ini terbit katanya 2002. Dan saya dapat yang edisi tahun 2000. Dan cetakan 1 2002, cetakan 2 Agustus 2002, cetakan 3 April 2016. Secara fisik buku ini sudah sangat susah untuk versi barunya. Mungkin untuk second masih ada. Tetapi untuk mendapatkan versi online di Perpusnas, buku ini masih bisa dipinjam. Tinggal buka akun di Perpusnas atau perpustakaan digital lain, tinggal nanti itu dipinjam untuk dibaca. Ya, mungkin sekian saja singkat. Satu buku lagi bagus dan bisa dan layak dibaca untuk siapa saja.